Salah satu ayat yang terkenal di Perjanjian Lama itu di Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Dan ini adalah ayat yang bicara tentang sikap hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Sikap hidup orang beriman. Ya, dikatakan di sini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi ini sikap hidup yang firman Tuhan ajarkan. Ada banyak janji yang Tuhan berikan kepada kita, lalu dibutuhkan keputusan untuk percaya. Ada hamba Tuhan yang bagikan 5 langkah ya, 5 step dalam proses terjadinya iman itu sampai berbuah. Ya, jangan lupa Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Ya, jadi diselamatkan itu dalam bahasa aslinya zozo ya, atau soteria kata bendanya, itu diterjemahkan di berbagai tempat sebagai diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan ya. Jadi kita memperoleh keselamatan itu tidak hanya untuk nanti kehidupan bersama Tuhan di surga, tapi juga di bumi ini ya, kita disembuhkan, dipulihkan, diberkati ya. 5 langkah itu yang pertama adalah kita mendengar ya, mendengar firman ya. Kemudian yang kedua kita menerimanya, yang ketiga kita putuskan untuk percaya, yang keempat lalu kita mengucapkannya, dan yang kelima kita bertindak. Nah, Habakuk 3 ayat 17-18 tadi diteruskan dengan ayat 19 yang berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, kalau kita lihat gambarannya ya, berjejak di bukit-bukit, jadi melalui jalan yang tidak mudah untuk naik ke atas perbukitan ya. Tapi Tuhan itu yang membuat kakiku seperti kaki rusa, jadi lincah untuk bisa menaiki berbagai gunung persoalan atau bukit-bukit masalah ya, lalu bisa berjejak ya, menginjak masalah-masalah itu ya, seberapapun tingginya. Nah, ada gambar lain lagi yang saya suka lihatnya ini ya, Habakuk 3:19. Allah itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkanku berjejak di bukit-bukitku. Nah, ini menunjukkan bahwa orang benar itu hidup karena percaya. Seperti saya bilang tadi, ada urutannya. Pertama kita mendengar firman Tuhan. Ya, mendengar kan bisa masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi tidak hanya mendengar, menerimanya. Jadi masuk ke pikiran, ya butuh waktu untuk mengendap dalam hati kita. Lalu kita putuskan untuk percaya. Ya, orang benar hidup karena percaya. Lalu setelah itu kita mengucapkan apa yang kita percayai itu. Ya, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku, Kau turun tangan menyembuhkanku. Ya, setelah itu ya kita bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai. Nah, Paulus mengatakan hal ini di 2 Korintus 4 ayat 13. Ya, I believe therefore I speak. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Sekian tahun yang lalu, udah cukup lama ya, ketika saya pelayanan hari Minggu itu keliling kemana-mana. Ada masa ketika sebenarnya seminggu itu saya sakit ya, tapi hari Minggu saya bisa jalan ya, bisa datang pelayanan dan bisa naik mimbar ya, masih bisa nyanyi. Tapi ada masa nggak bisa nyanyi, ngomong pun nggak bisa ya. Tapi waktu saya naik di mimbar ya, begitu saya berdoa, suara itu keluar ya. Itu hari Minggu ya. Lalu setelah selesai khotbah, suara nggak keluar lagi ya. Hari Seninnya waktu itu kerja di kantor ya perlu absen ya, istirahat, butuh saya lupa berapa hari, dan akhirnya sembuh ya. Percaya tapi lalu berkata-kata. I believe therefore I speak ya. Nah, lalu
ada hamba Tuhan yang bagikan dari Roma 10 ya, ayat 10. Dia ringkaskan tuh menjadi faith is believing and speaking ya. Iman itu adalah soal percaya dan kemudian berkata-kata ya. Memutuskan untuk percaya lalu memperkatakan atau mengucapkan apa yang kita percayai itu. Walaupun keadaan nampaknya tidak seperti itu ya. Keadaan masih bertentangan, tapi putuskan untuk percaya dan kemudian memperkatakannya, mengucapkannya ya. Ini sama kayak perempuan yang sakit pendarahan ya. Dia sementara dia berusaha menjamah jubah Yesus, dia bilang ya, kalau aku jamah jubahnya aku akan sembuh ya. Dia bilang terus itu sambil dia bertindak. Nah, ayatnya ini Roma 10 ya, dari ayat 9 lalu ayat 10 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita mengaku apa yang kita percayai. Kemudian dijelaskan di sini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Itu sebabnya kalau kita melayani orang yang sakit ya, bahkan orang itu sudah koma, beritakan Injil kepada orang itu. Dia mungkin nggak bisa ngomong, dia koma ya, tapi dia dengar ya. Setidaknya rohnya itu mendengar. Kita sampaikan kabar baik, lalu ajak dia terima Tuhan Yesus. Nah, waktu dia percaya, dia tuh dibenarkan. Waktu dia dibenarkan, posisi dia menjadi anak Allah. Nah, untuk hidup di dunia ini tidak cukup hanya percaya, perlu mengaku supaya manifestasinya itu terjadi dalam dunia fisik. Ya. Perlu mengaku dan diselamatkan akibatnya. Nah, kemudian iman itu ya tidak hanya kita perlu ucapkan ya, faith is believing and speaking, tapi coba perhatikan Ibrani 6 ayat 12 ini. Dikatakan di sini, kami tidak mau kamu menjadi malas. Ya, terjemahan bahasa Indonesia itu mengatakan jangan kamu menjadi lamban ya. Kami mau supaya kamu seperti orang yang sudah mendapatkan yang dijanjikan Allah. Mereka mendapatkannya karena mempunyai iman dan kesabaran. Jadi ternyata tidak cukup believing and speaking ya. Tadi saya sebutkan kan, mula-mula kita mendengar, lalu kita menerima, kita putuskan untuk percaya, lalu kita ucapkan, kita akui, lalu perlu ada tindakan. Karena iman tanpa perbuatan kan mati. Yakobus bilang seperti itu. Kalau kamu percaya bahwa kalau kamu menabur kamu akan menuai, nah selama kamu nggak pernah menabur, kamu nggak bisa menuai. Ya, jadi harus ada tindakan. Tapi waktu kita melakukan tindakan itu juga diperlukan yang namanya kesabaran. Jadi walaupun kita sudah mengakui, ya kita sudah percaya, kita ucapkan, perlu sabar. Nah, sebagian orang tidak sabar. Lalu mereka mulai ngomel. Mana buktinya? Saya sudah lakukan bagian saya, kok nggak terjadi? Nah, biasanya kalau ngomong seperti itu akan makin panjang, dibutuhkan waktu untuk memperoleh apa yang dijanjikan. Karena memang salah satu hal yang diperlukan supaya kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan, seperti iman yang sudah kita miliki ya, karena kita mendengar ya, kita menerimanya ya, lalu kita putuskan untuk percaya, kemudian kita ucapkan, kita akui, lalu ada tindakan yang kita lakukan. Diperlukan kesabaran selanjutnya untuk kita bisa memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Ada hamba Tuhan yang dia pengakuan iman selama 6 tahun. Ketika di telinganya itu tumbuh tumor. Dan semua orang bilang, kamu ke dokter aja ya, untuk dioperasi. Nah, dia bilang, enggak, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Ini jangan ditiru sembarangan ya, tapi dia memang lakukan PR-nya, dia baca firman Tuhan, dia renungkan, dia pelayanan, dia doain orang sakit, orang-orang disembuhkan. Tapi selama 6 tahun itu kanker, ya tumor di telinganya nggak hilang. Ya, kelihatan. Sementara dia bilang dia sudah sembuh. Tapi dia tetap akui sampai satu ketika dia hadir satu kebaktian, ada hamba Tuhan doain dia, dan dalam minggu tersebut kankernya hilang tanpa dioperasi. Jadi perlu kesabaran ya untuk melakukan apa yang kita percaya.
sesuai dengan iman kita. Selanjutnya, ini juga hal yang penting, Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, pada masa itu terjadi pertentangan antara orang-orang Yahudi yang sudah bersunat dan orang-orang di luar Yahudi ya, yang waktu itu percaya kepada Kristus. Sebagian mengajarkan harus disunat, sebagian bilang nggak perlu. Nah, Paulus bilang, oh, hal bersunat itu nggak penting ya. Ya, kita ini sunat hati ya, di hati kita yang disunat. Tapi kalau ditekankan, yang penting itu adalah iman. Dan tadi sudah saya katakan, iman itu adalah believing and speaking ya. Tapi tidak hanya membutuhkan kesabaran. Dikatakan di sini iman yang bekerja oleh kasih. Jadi waktu kita sedang dalam proses memperoleh apa yang Tuhan janjikan, tidak hanya dibutuhkan kesabaran, tapi kita juga perlu jaga hati kita supaya atmosfer kasih itu tetap ada. Ya, kita perlu mengampuni orang lain yang kita anggap bersalah kepada kita. Kita perlu belajar rendah hati. Nah, ini ngomongin memang gampang ya. Tapi dalam prakteknya seringkali sulit. Tapi kalau kita mau itu bisa ya, karena kalau Tuhan perintahkan sesungguhnya kita bisa. Ya, kita mampu mengasihi, kita mampu melakukan apa yang memang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau kita nggak lakukan bagian kita dengan baik, maka iman itu jadi kandas ya. Di surat Timotius dikatakan bahwa kalau kita mengabaikan hati nurani kita, maka iman kita tuh bisa kandas. Jadi maksudnya begini, ini bicara aplikasi iman dalam banyak hal ya. Misalnya saya sedang berdoa, ya, saya percaya untuk janji Tuhan. Ya, misalnya begini, bertahun-tahun yang lalu kami ya, saya dengan istri, dengan anak-anak kami masih kontrak rumah. Lalu kami tinggal di satu daerah ya, lumayan lah ya untuk ukuran kami waktu itu pun masih ngontrak. Lalu kompleks perumahan ya, ada kompleks perumahan yang bagus sekali, itu sedang launching. Lalu istri saya cerita bahwa bosnya tuh bilang begini, waduh itu pas launching saya nggak segera beli katanya, harganya masih murah. Kalau sekarang mah udah nggak terkejar lah begitu. Nah, waktu dia bilang seperti itu, kami ya, saya khususnya dalam situasi yang lebih nggak mungkin. Ya kalau bosnya istri saya aja sudah bilang nggak terkejar oleh dia, apalagi kami ya, apalagi saya gitu. Waktu itu memang hanya pelayanan toh, dari mana bisa mengejar hal itu. Tapi tiba-tiba ada ayat yang muncul di hati saya. Dengan Allah, aku berani mengejar musuh, melompat tembok. Jadi saya ucapkan, saya bilang, oh kalau pakai kekuatan manusia ya memang tidak terkejar. Tapi kalau bersama Tuhan, wah kita akan melompat tembok. Kita akan melompat gitu ya. Melompat melampaui hal yang mustahil. Nah itu butuh waktu, tidak semalam jadinya. Dan tetap diakui walaupun itu no ID mau pindah kemana gitu. Tapi pada satu titik tertentu tiba-tiba rumah tempat kami kontrak itu pemiliknya bilang dia nggak mau perpanjang lagi, dia mau jual. Nah kami belum siap untuk beli rumah, jadi kami harus pindah. Nah itu dalam waktu 2 minggu ya, saya ingat kami hadir satu kebaktian, lalu firman Tuhannya berkata ada orang-orang yang berada dalam lembah penentuan. Nah waktu itu sepertinya saya harus memutuskan pindah kemana. Akhirnya kami memang merasa secara logika kami harus pindah ke lokasi yang kami tinggal sekarang ya. Ya pindah, hitung-hitungan, ya udah pindah. Ya masih kontrak juga. Masih butuh waktu bertahun-tahun. Sebagian teman mengira kami sudah punya rumah itu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa kami masih ngontrak. Ya. Butuh waktu itu. Tapi ada 2-3 orang yang saya tahu mereka dapat dari doa. Ya. Bahwa kami sedang berdoa untuk rumah. Ya. Nah itu dijaga suasana hati terus ya. Kadang-kadang ya banyak hal dilalui. Tapi akhirnya oleh anugerah Tuhan kami pindah ke rumah yang sekarang dan itu dibeli ya, jadi milik ya, milik pusaka yang memang Tuhan berikan. Prosesnya panjang, tapi dalam hal tersebut ya kita tetap harus menjaga suasana kasih itu tetap bekerja ya.
Sekali lagi ngomonginnya gampang, tapi seringkali dalam praktek itu sulit karena kita hidup kan mengalami banyak friksi dengan banyak orang. Kadang-kadang friksinya bukan dengan orang-orang dunia, tapi dengan anak-anak Tuhan sendiri. Ya, kita merasa tidak dihargai, merasa dihambat ya, atau disingkirkan dan sebagainya, dan tetap harus punya kasih ya. Percaya bahwa Tuhan itu menjadi andalan kekuatan kita. Nah, selanjutnya setelah kita mendengar, kita putuskan untuk percaya, kita kemudian setelah kita dengar ya, kita terima, kita putuskan percaya, lalu kita akui, lalu kita lakukan bagian kita, ada tindakan karena iman tanpa perbuatan dalam hati. Lalu dikatakan perlu kesabaran ya. Perlu kesabaran, lalu juga perlu suasana kasih yang terjaga ya. Dan kemudian Ibrani 10 ayat 35 dan 36 dikatakan janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Nah, selama kita melakukan bagian kita, perlu kesabaran, lalu perlu berada dalam suasana kasih ya dari Tuhan senantiasa, kita juga jangan lepaskan kepercayaan kita. Pasti saya akan dapatkan hal itu ya. Karena dikatakan di sini besar upaya yang menantinya. Bukan sekedar apa yang kita percaya itu akan kita peroleh, tapi di balik itu sekolah iman. Dan waktu kita lulus ada reward lebih dari sekedar apa yang kita harapkan itu bisa terjadi, tapi ada reward secara rohani yang aplikasinya ya, bentuk penerapannya, bentuk manifestasinya itu menjadi banyak hal ya. Bisa menjadi promosi ya, bisa menjadi pengenalan akan Tuhan, ya, iman yang semakin bertambah, ya, semakin luas dan sebagainya. Lalu dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah, ini yang kadang-kadang juga orang terhambat di sini. Kalau sabar itu kan istilahnya kita ya menyangkut waktu ya. Tapi kalau tekun tidak hanya menyangkut waktu ya. Ada sesuatu yang dikerjakan dengan konsisten ya, dengan endurance ya, daya juang ya, yang terus dipertahankan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah ya. Jadi kita perlu tahu itu kehendak Allah itu apa ya. Kalau kita ingin menuai perlu menabur misalnya. Setelah kamu melakukan kehendak Allah, maka kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, di gereja tempat saya berbakti ya, tentu ada persembahan persepuluhan ya. Ada persembahan diakonia, ada janji iman, ada buah sulung, dan berbagai hal ya. Nah, saya terbiasa selalu berdoa, bertanya sama Tuhan. Jadi juga ada termasuk pemberian diakonia, diantaranya adalah untuk orang tua asuh. Jadi setiap bulan, siapa yang mau menabur, ya memberikan jumlahnya nggak besar ya, 60.000 sebulan, itu cukup untuk membiayai satu anak, bisa anak security, anak tukang sapu ya di kompleks rumah, atau anak pembantu rumah tangga ya, anaknya bisa disekolahkan ya dari usia yang masih kecil ya sampai lumayan mungkin PSD mungkin ya. Nah, itu rutin diberikan. Nah, waktu dilakukan hal itu jangka panjang. Nah, saya percaya bahwa saya akan menuai ya. Ya, ada masa-masa ketika menabur itu bukan hal yang mudah. Ya, kadang-kadang terlambat, pernah terlambat beberapa bulan, tapi terus saya kejar ya. Dan saya boleh bilang bahwa saya menuai ya. Waktu menabur dalam ketekunan ada tuaian dan itu berlanjut terus. Ya, kalau melihat sekarang apa yang sudah mulai terjadi ya, itu masa-masa sulit waktu menabur ya, dengan mencucurkan air mata itu hilang karena melihat tuaian itu luar biasa. Ya, kalau kita menabur untuk suatu hal, maka kita akan menuai juga dalam hal tersebut ya. Jadi ini tentang running the race of faith ya. Berlari ya, bertanding di dalam pertandingan iman. Itu bisa menyangkut pemberian ya, bisa menyangkut kesembuhan, bisa menyangkut kemakmuran, bisa menyangkut promosi karena kata diselamatkan ya, atau keselamatan, sozo atau soteria itu berarti luas ya. Diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, dipromosi, diberkati ya. Itu janji Tuhan buat kita semua. Amin.